Salve, sahabat misioner. Salam jumpa kembali bersama Kak Gabi di Doremi, doa dan renungan misioner. Bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 23 November 2024 yang merupakan pekan biasa yang ke-33. Bacaan Injil pada hari ini yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat 40. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas setiap berkat kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terkhususnya dari tadi malam, Engkau telah melindungi kami semua dan bangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Allah Bapa yang Maha Pemurah, pada hari ini kami ingin mendengarkan setiap sabdamu. Kiranya Engkau menurunkan kami rahmat kebijaksanaan dan kemudahan dalam mendengarkan setiap sabdamu, sehingga semoga makna dari firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi anak misioner yang mengikuti teladan-Mu dan menjadi saksi Kristus untuk setiap orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru,
jawabmu itu tepat sekali. Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik sekami yang terkasih. Hari ini kita telah mendengarkan Injil Lukas tentang bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan soal kebangkitan kepada orang-orang Saduki. Pada saat itu, mereka adalah kelompok yang tidak percaya bahwa orang akan bangkit dari kematian. Mereka bertanya kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan sulit, tapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat-sangat bijaksana. Apa yang bisa kita pelajari? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hidup kita tidak hanya soal apa yang terjadi di dunia ini. Setelah kita selesai hidup di dunia, ada kehidupan yang lebih besar bersama Allah. Karena itu, hidup kita di dunia ini harus kita jalani dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Adik-adik yang terkasih, bayangkan kalian sedang belajar di sekolah. Kalau kalian rajin belajar, mendengarkan guru, dan menyelesaikan tugas, maka kalian akan mendapatkan nilai yang baik kan? Tapi kalau kalian malas atau main terus, hasilnya pasti kurang baik. Hidup kita di dunia ini seperti sekolah itu sendiri, untuk mempersiapkan diri masuk ke rumah Tuhan di surga. Nah, bagaimana cara kita bisa mempersiapkan diri? Yang pertama, dengan berbuat baik. Misalnya, kalau ada teman yang sedih karena kehilangan mainannya, kalian juga bisa menghibur dia. Atau kalau ada teman yang butuh bantuan, kalian dapat membantunya dengan tulus. Yang kedua, berdoa dan dekat dengan Tuhan. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, adik-adik dapat berdoa supaya Tuhan membimbing kalian sepanjang hari. Malam hari jangan lupa mengucap syukur atas semua yang sudah terjadi. Yang terakhir, dengan cara mengikuti ajaran Tuhan. Adik-adik yang terkasih, contohnya kalian diajarkan untuk tidak berbohong. Ketika ada kesempatan untuk berkata jujur, meskipun hal tersebut cukup sulit, kalian harus tetap memilih kejujuran. Maka dari itu, semoga adik-adik yang terkasih, kita semua bisa selalu mengembangkan hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga demikian. Amin. Mari kita doakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, anak-anak misioner, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bunda-bunda dan kakak-kakak, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekalian di Doremi edisi selanjutnya. God bless you.